Setibanya di meja makan, Sarifah mempersilahkan Erlangga untuk duduk di kursi, persis di sampingnya. Ia mengambilkan sepiring nasi goreng, lalu diberikannya pada Erlangga. Setelah itu, ia mengambil sepiring lagi untuk dirinya. Setelah mereka selesai makan, Sarifah lalu mengambil roti bakar. Dipotongnya roti itu menjadi 4 bagian. Kemudian, ia mengambil sepotong dengan menggunakan garpu. Ia pun menyodorkannya ke mulut Erlangga. "Sedap tak?" tanyanya pada Erlangga. Setelah ia lihat Erlangga menghabiskan sepotong roti tadi. Enak. Nasi gorengnya juga enak. Dinda ternyata pintar masak ya," jawab Erlangga. "Ai tak pandai sangat lah masak. Tapi kalau untuk sendiri ya pandai-pandai sikit lah," kata Sarifah merendah. Mereka pun lalu melahap sisa roti yang ada di piring kecil, lalu meminum susu Ovaltine yang masih hangat. Sarifah dan Erlangga ngobrol di ruang tamu. "Dinda nggak masuk kerja hari ini?" tanya Erlangga. "2 hari lagi, Mas. Kan Ai masih cuti. Ini Ai balik sebentar ke Brunei. Ai sangat rindu lah dengan bunda juga ayah. Dah setahun Ai tak balik," jawab Sarifah. "Oh ya? Kapan rencananya Dinda mau pulangnya? Mas boleh ikut enggak ya? Ketemu sama ayah bundanya," kata Erlangga yang terus memandang dan mengagumi kecantikan Sarifah. "Iya ke? Mas nak ikut? Ai suka kalau Mas nak ikut sama. Nanti Ai kenalkan Mas dengan ayah bunda, juga adik dan saudara mara Ai yang ada kat sana. Bulan depan Ai nak balik, setelah selesai menghadiri acara pergelaran seni budaya Melayu kat Batam," kata Sarifah. Ia sangat merasa senang mendengar Erlangga mau berkenalan dengan kedua orang tuanya. "Bulan depan ya kita berangkat. Tapi Dinda harus jaga kesehatannya dong. Jangan nulis sampai larut malam lagi. Istirahat yang cukup ya." Erlangga mengecup tangan Sarifah. Lalu dibelainya kedua pipi Sarifah yang tampak putih dan bersih. Sejenak mereka saling bertatap mata, seakan bicara dari hati ke hati. Mereka pun mengekspresikan keinginan dari hati masing-masing. Tak lama setelah mereka selesai memadu kasih, Jasmine pun tiba. Ia langsung masuk dan duduk di hadapan Sarifah dan Erlangga. "Ai tak ganggu kan?" sapanya tersenyum menatap Sarifah dan Erlangga. Yang ditatap balas tersenyum. "Ganggu apalah Yuni? Dari tadi kan Ai dah suruh you datang," kata Sarifah. Ia bergayut manja di bahu Erlangga. "Iya kok. Sudah sarapan belum? Dek Sarifah masak nasi goreng dan roti bakar. Enak loh," kata Erlangga berpromosi. "Sarifah tuh memang pandai masak, Mas. Ai dah tak heran. Ai sering diundang makan kat sini. By the way, masih ada tak lagi jatah untuk Ai?" tanyanya memandang Sarifah. "Ada tuh, pergilah ke dapur. Minta aja pada Bu Siti," jawab Sarifah. Jasmine pun langsung pergi ke dapur. Sepeninggal Jasmine, Sarifah dan Erlangga saling membisu. Sarifah masih terus bergelayut manja. Erlangga membelai rambutnya. Jasmine datang dengan membawa sepiring kecil roti bakar dan segelas jus mangga. "Amboi, sedapnya bermanja-manja. Kejap lagi kena tinggal lah tuh," kata Jasmine menggoda Sarifah. "Gak apa-apa ya dek, Mas kan cuma pulang sebentar. Ntar juga balik," kata Erlangga. Oh lah, weekendnya kan kat sini," jawab Sarifah memandang Erlangga. Erlangga tersenyum seraya menganggukkan kepalanya. "Oh, andai kata Paris ada kat sini, pasti seronok lah. Makanya you suruh balik aja lah. Buat apa dia lama-lama kat sana? Nanti yang ada dia bawa pula barulah you tertangis."
Oh ya, jadi pacarnya di luar negeri toh? Tanya Erlangga. Iyalah mas, dia lagi pendidikan kat Holland. 2 bulan lagi selesai, jawab Jasmine. Mas tahu tak, selepas balik dari Holland, Paris langsung ajak Jasmine merit. Mereka kan dah bertunang, kata Saripah menjelaskan. Oh ya, selamat dong. Kita menyusul ntar ya dek, kata Erlangga. Saripah menjawab dengan senyuman, bahasa isyarat yang mungkin hanya Erlangga sendiri yang mengerti. 15 menit kemudian, Erlangga pun pamit untuk pulang. Kembali ia ke kotanya. Saripah melepas kepergian Erlangga dengan senyuman. Ia merasa kepergian Erlangga kali ini merupakan langkah awal untuk kembali dan terus kembali ke sisinya. Tak tampak kesedihan di matanya, meskipun ia akan sangat kehilangan sosok yang begitu hangat, sangat jelas terpancar di raut wajahnya, binar-binar kebahagiaan dan segenggam asa. Setelah memeluk dan mengecup kening Saripah, Erlangga pun berlalu, melaju dengan kijang Innovanya. Pagi itu, sekitar pukul 5.30 menit, udara tampak jernih dan segar. Setelah seharian diguyur hujan, hawa dingin yang ia tebarkan masih samar-samar terasa. Kesunyian merayap perlahan, nada sekeping jiwa yang terbuai kerinduan. Saripah duduk berayun sendiri di teras rumahnya, ditemani secangkir teh panas. Ia tengadah ke atas, dan tampak bias cahaya ungu muda melengkung di atas. Begitu indah mempesona, memanjakan mata, terasa syahdu di hati Saripah kala itu. Tiba-tiba, ia bagai merasa kehadiran Erlangga begitu dekat dengannya, seakan menyapanya dan mengajaknya untuk bercengkrama, menghabiskan waktu hingga malam. Ia seperti melihat wajah Erlangga yang selalu tersenyum di antara pelangi yang membiaskan warna ungu muda itu. Ia semakin merasakan kerinduan yang seakan tak tertahankan, ingin segera memeluk dan melepaskan semua rasa rindu yang telah menggunung di hatinya. Dulu, ketika masih kanak-kanak, orang tuanya bercerita, pelangi itu adalah keretanya para bidadari yang turun dari kayangan untuk mandi ke bumi. Tapi kali ini bukan bidadari yang turun menyapanya, melainkan seorang pangeran yang telah datang menjemputnya dari alam kenestapaan, mengangkatnya dari keterpurukan luka yang menganga. Sang pangeran menyulam benang-benang luka itu hingga menjadi rajutan yang begitu indah dengan sejuta pesonanya. Saripah terus menatap bias ungu yang melengkung di atas. Ia bergumam lirih, "You sumber inspirasi I. You telah buat hidup I jadi bermakna. You merupakan spirit hidup I. Youlah cinta terbesar dalam hidup I." Spektrum ungu muda begitu indah. Ungu yang melambangkan kesetiaan yang tiada berakhir. Akankah selamanya spektrum itu berwarna ungu? Saripah mendesah, tak ingin membayangkan hal buruk yang akan menimpanya. Ia lalu membuka telepon genggamnya dan mulai mengetik pesan singkat. "Aku adalah gerimis bulan Desember. Engkau spektrum ungu muda. Suatu pagi lebih indah saat terjaga, melengkung indah di atas kota 1000 parit." Beberapa saat kemudian, handphonenya berbunyi, menandakan pesan masuk. Ia membukakannya. Tertulis nama Erlangga di sana. Sejuk di hati. Saripah mengambil buku hariannya dan mulai menulis sebuah puisi. "Dawai-dawai cintamu melantunkan tembang sejuta rindu. Bersenandung indah, syairmu bak mata air yang terus mengalir, menyejukkan jiwa nan dahaga. Segenggam asa bergelayut manja, tak terpadam jua, walau cadas dan kerikil, bagaikan tembok Cina yang kokoh berdiri."
8 bulan telah berlalu. Jalinan cinta Sarifah Erlangga terus mewarnai kehidupan mereka. Ada kecemburuan, marah-marahan, kebisuan mengisi kebersamaan mereka bagai bumbu penyedap. Sarifah telah mengenal Kak Erlangga pada seluruh keluarganya. Ketika mereka berkunjung ke Brunei menghadiri pernikahan Jasmine dan Faris, mereka juga ikut ke Kuala Lumpur bertemu dengan keluarga Jasmine yang lain. Erlangga pun telah membawa Sarifah ke kampung halamannya untuk diperkenalkan dengan kedua orang tuanya serta adik-adiknya, di mana saat itu Jasmine dan Faris juga ikut serta dalam rombongan honeymoon. Mereka mengunjungi semua tempat-tempat wisata yang ada di Yogyakarta. Sarifah sangat menyukai ketika mereka berkuda di bibir pantai Parangtritis, bermain air pada saat gelombang menghampiri sambil minum kelapa muda. Mereka juga mengunjungi Candi Borobudur yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia ini. Dek, coba deh adik pegang kepala patung dan telapak tangannya. Terus adik minta sesuatu dalam hati, kata Erlangga saat itu, saat mereka berada di puncak bangunan candi tersebut. Katanya apapun permintaan kita akan terkabul ya mas, tanya Sarifah. Ia pun melakukan seperti yang dilakukan Erlangga. Katanya sih, tapi tergantung kepercayaan dan keyakinan kita aja. Nyampe enggak? Kata Erlangga melihat Sarifah berusaha untuk bisa memegang patung tersebut. Alhamdulillah akhirnya I dapat juga, kata Sarifah tersenyum puas. Ia pejamkan kedua matanya, lalu menyapunya dengan kedua telapak tangannya. Minta apa tadi, Dek? Tanya Erlangga ketika mereka telah sampai ke bawah. Adalah, hanya I seorang yang boleh tahu. Erlangga tersenyum melihat tingkah Sarifah kala itu. Setelah 10 hari berada di kota gudeg itu, Sarifah dan Erlangga pulang. Sementara Jasmine dan suaminya melanjutkan honeymoon mereka ke Pulau Dewata. Sore itu, ketika Erlangga baru pulang dari kantor, setelah melepaskan seragam kerjanya, ia berbaring untuk sejenak melepas rasa lelah. Jam telah menunjukkan pukul 5, di mana biasanya ia akan bersiap-siap untuk segera meluncur ke kota Seribu Parit, weekend bersama sang pujaan. Kali ini, sepertinya itu tidak terjadi. Ia seperti menyimpan rasa kesal pada Sarifah. Telah berkali-kali Sarifah berusaha untuk menghubunginya, tapi tidak diindahkannya. Ia membuka handphone, tampak di sana banyak pesan dan panggilan tak terjawab, semua dari Sarifah. Ia juga mendengarkan pesan dari Sarifah yang menanyakan sikapnya yang acuh. Ia terus berbaring sambil tengadah ke atas menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang menerawang, mengembara ke negeri Seribu Parit. Sementara itu, Sarifah sepulang dari sanggar ingin mampir ke rumah Jasmine. Ia ingin berbagi cerita tentang sikap Erlangga yang acuh sejak beberapa hari terakhir. Namun ia sadar, kini Jasmine telah menjadi seorang istri yang belum tentu sepenuhnya siap menerima kedatangan dan menampung segala keluh kesahnya. Seperti dulu kala Jasmine masih berstatus single. Akhirnya, ia putuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Ia coba memendam sendiri rasa risau yang menghantui dirinya. Sesampainya di rumah, ia rendam seluruh tubuhnya dengan air hangat dengan posisi berbaring telentang. Ia pun memejamkan kedua matanya, mencoba mengusir pikiran-pikiran buruk yang mulai menggoda ketak mengertiannya akan sikap Erlangga, membuatnya tak berdaya. Habis sudah usahanya untuk bisa berkomunikasi dengan kekasihnya itu. Nampaknya ia sedang mempersiapkan mentalnya untuk kembali terpuruk. Kali ini ia merasa akan terpuruk ke jurang yang jauh lebih dalam, yang takkan terjamah oleh tangan-tangan manusia, hanya maut yang menanti. Tak terlihat genangan air mata membanjiri kedua kelopak matanya, tapi batinnya begitu tersiksa.
Ia terdiam dalam kesakitan. Di kalbunya, tetesan-tetesan itu mengalir deras. Jiwanya basah tergenang kepedihan pada ketaksiapannya untuk melepaskan cintanya, lalu membiarkan kebahagiaan itu berlalu setelah dengan susah payah ia raih. Karena berjam-jam sudah Saripah tidak keluar kamar, Bu Siti akhirnya mencoba untuk memanggil dari depan pintu kamar. Tidak ada sahutan dari dalam. Bu Siti masuk. Ia buka pintu kamar Syarifah. Ia tidak melihat majikannya di semua sudut ruangan. Ia pun mencoba mengetuk pintu kamar mandi yang ada di kamar itu, seraya memanggil, "Bu, makan malamnya sudah sejak tadi saya siapkan." Tak ada sahutan dari dalam. Juga tak terdengar adanya tanda-tanda seperti layaknya orang mandi, yang ada hanyalah kebisuan dan keheningan malam. Akhirnya, Bu Siti mencoba memberanikan diri untuk membuka pintu kamar mandi. Ia terkejut melihat keadaan Syarifah yang masih terbaring di bathtub. Matanya terpejam seperti dalam keadaan tidur. "Ya ampun Ibu, ya Allah, kenapa tidurnya di sini?" Bu Siti mencoba membangunkan, namun tubuh itu tak bergeming sedikit pun. Bu Siti panik. Dirabanya lubang udara di kedua lubang hidung Syarifah. Ia merasakan nafas yang begitu lemah. Siti lalu mengangkat tubuh Syarifah dan dengan sekuat tenaga ia mengeluarkan Syarifah dari kamar mandi. Kemudian ia baringkan tubuh itu di atas tempat tidur. Ia lalu mencoba menghubungi Jasmine dengan menggunakan handphone Syarifah yang terletak di atas meja. Sambil menunggu kedatangan Jasmine, ia mengelap tubuh Syarifah dengan handuk yang bersih. Setelah itu, ia menggantikan pakaian Syarifah dengan baju yang kering dan bersih. Ia terus memanggil Syarifah seraya menggosokkan minyak kayu putih ke bagian perut dan punggung Syarifah. Ia sangat khawatir melihat wajah Syarifah yang sudah memutih seperti kapas. Jasmine datang bersama suaminya. Ia langsung menghampiri Syarifah. "Kenapa dengan Syarifah? Apa yang telah berlaku nih Bu Siti?" tanyanya dengan penuh rasa khawatir. Ia menggenggam tangan Syarifah yang begitu dingin. "Saya juga nggak tahu Bu Jasmine. Sepulang kerja, Ibu langsung masuk kamar. Saya temukan Ibu sudah pingsan di kamar mandi. Berendam," kata Bu Siti mencoba menjelaskan. "Macam mana kalau kita bawa ke hospital aja?" kata Paris mengusulkan. Jasmine seperti tersadar. Akhirnya mereka pun membawa Syarifah ke rumah sakit. Faris menggendong tubuh Syarifah yang tak sadarkan diri itu. Sesampainya di IGD, Syarifah langsung ditangani dokter jaga dan para medis lainnya. Syarifah terpaksa memakai napas bantuan dan tubuhnya tak sadarkan diri itu didorong oleh beberapa orang suster menuju ruang ICU. Jasmine menangis melihat sahabatnya itu. Ia takut kehilangan sahabat yang sudah dianggapnya seperti adik sendiri. Paris memeluk tubuh istrinya, mencoba menenangkan dan menghibur. Setibanya di ruang ICU, tubuh Syarifah dibaringkan di sebuah tempat tidur yang terletak di sudut ruangan. Jasmine duduk menghadap Syarifah. Ia belai rambut Syarifah. Kembali ia meneteskan air mata. Tak tahan melihat kondisi sahabatnya yang tampak begitu pucat bagai tak teraliri darah. Dengan bantuan oksigen untuk membantu jalan pernafasannya. "Syarifah, bangunlah. I tak tahan tengok you macam ni. Apalagi yang telah berlaku dengan diri you. You harus kuat sayang. Bertahanlah Syarifah. You tahu tak, banyak orang yang sayangkan you. Terlebih lagi I. Kita kan dah macam adik kakak. Kenapa you tak nak cerita kalau you ada masalah? You terlampau kedekut sangatlah. I kan dah bilang, I selalu ada untuk you. Cuma I seorang saudara you yang ada kat sini. Kalau you dah tak nak hidup lagi, I pun dah tak segan ikut you sama. Semua masalah mesti ada solusinya Syarifah.
So, you tak patut nak hancurkan diri you. Kemarin I tengok you sangat bahagia. I senang Sarifah, karena I tak pernah tengok you sebahagia itu. You selalu ketawa, you penuh semangat, you tak pernah nangis lagi. Kenapa Sarifah? Apa yang Damaskar buat pada you? Or you merasa kehilangan I kerana I dah married? Tak seperti itu Sarifah. I tak pernah pun tinggalkan you. Iya kan? I sayangkan you lebih daripada I sayangkan Faris. Sarifah, you dengar tak? Tak ada yang boleh pisahkan kita. Sarifah, bangunlah. You harus lawan semua rasa sakit you. You harus kuat sayang. Untuk I, orang tua you, adik-adik you, serta kakak-kakak you. Juga Mas Er yang sangat mencintai you. Jasmine menangis. Ia tak pernah melihat kondisi Sarifah seburuk ini. Sementara Sarifah merasa bagaikan berada di antara dua dunia. Di depannya, ia melihat wanita-wanita cantik menggunakan pakaian serba putih. Mereka tersenyum melambaikan tangan. Salah satu di antara mereka mengajak Sarifah untuk ikut serta menaiki kereta kuda yang tiba-tiba sudah berdiri dengan gagah. Kuda-kuda yang menarik kereta itu juga berwarna putih bersih. Ia meringkik halus menyapa Sarifah. Kereta yang ditarik oleh kuda-kuda itu berwarna perak berkilau. Sarifah memandang wanita yang menarik tangannya. Ia tersenyum. Wanita itu pun balas tersenyum. Mereka berjalan menuju kereta berkuda. Tapi samar-samar ia mendengar begitu banyak suara yang memanggil namanya. Sarifah menghentikan langkahnya, lalu menoleh ke arah suara-suara tadi. Ia melihat kedua orang tuanya, adik-adiknya, Jasmine, dan lalu muncul dari san belakang sosok Erlangga. Erlangga merentangkan kedua lengannya, melihat orang yang dikasihinya, yang ia rindukan kehadirannya, yang telah banyak memberinya kebahagiaan itu. Akhirnya, Sarifah melepaskan pegangan tangan wanita cantik berkostum serba putih itu. Ia berlari sekuat tenaga ke arah Erlangga. Erlangga lalu memeluk tubuh Sarifah dengan erat seakan tak ingin terlepas lagi. Sayup-sayup Sarifah mendengar suara tangis. Suara tangis itu begitu jauh sekali. Jasmine melihat butiran air bening bergulir di kedua pipi Sarifah. Tangan itu mulai bergerak perlahan. Sarifah, sadarlah, I sayangkan you, kata Jasmine seraya menyeka air mata di kedua pipi Sarifah. Jasmine melihat jam yang ada di dinding ruangan itu. Telah menunjukkan ke angka 3. Ia lalu memanggil suster yang berada tak jauh darinya. Suster itu lalu memeriksa keadaan kesehatan Sarifah. Sejurus kemudian dokter masuk, langsung menghampiri Sarifah. Ajaklah terus ia bicara, biar dia cepat merespon keadaan di sekelilingnya. Dan jangan biarkan dia sendiri. Tampaknya Ibu Dayang mulai sadar setelah sempat koma selama 7 jam. Setelah nafasnya mulai membaik, oksigennya dilepas aja, kata dokter itu pada suster. Bu Sarifah, ayo bangun. Sudah lama loh tidurnya, sapa dokter itu pada Sarifah yang sudah mulai sadar perlahan. Perlahan Sarifah mulai membuka kelopak matanya. Sementara Jasmine terus mengajaknya ngobrol. Sarifah melihat Jasmine lalu dokter Heru yang dulu pernah merawatnya. Ia juga melihat suster yang berdiri di samping dokter Heru. Jasmine, katanya lemah, nyaris tak terdengar. Iya Sarifah, syukurlah Yudah sedar, jawab Jasmine senang melihat Sarifah sadar dari pingsannya. Dokter Heru dan suster lalu meninggalkan Sarifah dan Jasmine. You kenapa Sarifah? Tanya Jasmine. Sarifah hanya diam. Ia memandang Jasmine dengan tatapan yang kosong, seperti tak ingin mengatakan sepatah kata pun. Baiklah Sarifah, kalau you tak nak cerita sekarang,
It's okay lah. Yang penting you udah sedar. Oh iya, I lupa lah nak kasih kabar Mas R sekejap ya. I telepon dia dulu, kata Jasmine mengambil handphonenya. Saripah memegang tangan Jasmine. Kemudian ia menggelengkan kepalanya. Kenapa I tak boleh telepon Mas R? Dia harus tahu keadaan you sekarang, kata Jasmine merasa heran pada sikap Sarifah. Namun tanyanya hanya dijawab Saripah dengan gelengan kepala. Jasmine pun mengurungkan niatnya untuk menelpon Erlangga. Erlangga yang sedari tadi gelisah tak dapat memejamkan matanya di dalam mobil. Ia sengaja membawa temannya untuk menyetir, karena sejak tadi malam pikirannya terus melayang pada Sarifah. Berkali-kali ia menelpon tapi tak pernah diangkat. Akhirnya ia putuskan untuk berangkat ke negeri 1000 parit. Mobilnya terus melaju seakan berpacu mengejar waktu di subuh yang masih gelap gulita. Ingin secepatnya ia tiba di kota yang di dalamnya menyimpan seorang gadis yang sangat ia cintai. Ia tak sabar ingin memeluk tubuh gadis impiannya. Ia mencoba menelepon kembali, tapi ia kembali harus kecewa. Sampai berpuluh-puluh kali ia menelan rasa kecewanya karena tak pernah ada jawaban. Sekitar pukul 5 pagi, akhirnya Erlangga tiba. Ia langsung menuju rumah Sarifah. Setibanya di sana, ia pun mengetuk pintu rumah tersebut. Hening, tak ada sahutan dari dalam. Ia lalu memencet bel, juga tidak ada yang keluar untuk membukakan pintu. Ia duduk di kursi goyang, tempat ia dan Sarifah menghabiskan malam, bercengkrama dan bersenda gurau. Ia putuskan untuk menunggu. Namun tiba-tiba ia teringat Jasmine. Ia pun lalu menghubungi Jasmine. Jasmine yang saat itu baru tertidur di rumahnya. Setelah semalaman menunggu Sarifah di rumah sakit, melihat istrinya tidur dengan pulas, Faris yang mengangkat telepon yang terletak di meja kerjanya. "Ya, Jasmine sedang tidur Mas R. Apa yang dapat saya bantu?" kata Faris menyapa Erlangga di telepon. "Aduh, sorry Faris, saya barusan nyampe nih. Terus sekarang udah di depan rumahnya Sarifah. Tapi dari tadi saya bel kok nggak ada sahutan. Pada kemana ya?" kata Erlangga. "Oh iya, sorry lah mas, I pun lupa nak kasih kabar. Sarifah sekarang berada ke hospital, ke ruang ICU. Saya dan Jasmine baru aja balik dari sana. Sorry lah mas, I benar-benar terlupa," kata Faris merasa tak enak hati pada Erlangga. Erlangga yang mendengar Sarifah masuk ICU langsung terkejut. Ia tak dapat menyembunyikan rasa khawatirnya. Kapan masuknya? Sakit apa dia? Kok sampai harus dirawat di ruang ICU? Sekarang gimana keadaannya? Masuk hospital sekitar pukul 7.30 malam tadi. Dia tak sedarkan diri kat bilik mandi. Dokter kata dia terlampau banyak mengkonsumsi obat penenang, kata Faris, mencoba menjelaskan tentang kondisi Sarifah. Erlangga langsung menutup telepon begitu mendengar kenekatan Sarifah. Ia bergegas masuk ke mobil dan menyuruh teman yang tertidur itu untuk segera bangun. Ia kini yang menyetir. Temannya yang terlihat sangat letih dan mengantuk itu disuruhnya pindah ke belakang untuk melanjutkan tidurnya. Setelah tiba di rumah sakit, ia lalu menyuruh temannya untuk langsung ke hotel. Ia pun lalu bergegas menuju ruang ICU. Dilihatnya Sarifah tertidur masih menggunakan oksigen. Di depannya, Bu Siti duduk menjaga sambil terkantuk-kantuk. Melihat itu, Erlangga lalu menyuruh Bu Siti pulang untuk istirahat. Ia duduk di kursi yang tadi diduduki Bu Siti. Ia genggam tangan Sarifah, lalu dikecupnya dengan lembut. Ia tak ingin Sarifah terbangun. Rasa sesal menyeruak di dadanya kini. Setelah melihat kondisi Sarifah yang masih pucat pasi, lemah tak berdaya. Ia sama sekali tak menyangka akan jadi begini. Ia tak dapat memaafkan dirinya sendiri jika sampai terjadi sesuatu pada diri Sarifah. Perlahan Sarifah membuka matanya.
Ia terbangun karena merasakan sentuhan di tangannya. "Mas," jawabnya dengan suara lemah. Perlahan sekali, Erlangga mencium kening Sarifah lama sekali. "Maafkan Mas ya, Dek. Adek kok jadi nekat begini? Adek udah nggak sayang Mas lagi ya?" Sarifah menutup bibir Erlangga dengan jari telunjuk kanannya. Kemudian ia memejamkan matanya. Erlangga membelai rambut Sarifah seperti menidurkan anak kecil. "Istirahatlah, Dek. Mas akan tunggu di sini." Sarifah akhirnya tertidur. Melihat Sarifah sudah tertidur dengan pulas, Erlangga menekukkan kepalanya di sisi Sarifah. Rasa kantuk dan lelah yang sedari tadi menyerangnya tak dapat ia tahan lagi. Ia pun tertidur. Pagi itu, udara bersih dan segar. Matahari sudah mulai menggeliat keluar dari peraduannya, memberi kehangatan di bumi seribu parit. Sarifah tampak sudah bangun. Ia sudah tidak menggunakan alat bantu pernapasan lagi. Barusan Dokter Heru menyuruh perawat jaga untuk melepaskan alat tersebut. Karena dilihatnya, kondisi Sarifah mulai stabil. Erlangga masih menunggu. Kemudian Jasmine dan suaminya datang membawakan bubur ayam dan roti bakar kesukaan Sarifah. Ia letakkan di atas meja yang tak jauh dari tempat tidur Sarifah. "Hai Mas sebaiknya Mas istirahat aja dulu. Biar Ai dan Faris yang tunggu kat sini," kata Jasmine. "Iya Mas pasti letak. Tidur aja dulu kat rumah Ai. Dah mandi baru kesini lagi," kata Sarifah. Ia merasa Erlangga pasti sangat lelah. "Ya udah, Mas mandi dulu ya. Ntar kesini lagi," kata Erlangga seraya mengecup kening Sarifah dengan penuh sayang. Faris menyerahkan kunci mobilnya pada Erlangga. "Makan dulu yang kenyang. You pasti lapar kan? Sejak sore semalam perut you tak ada isi apapun," kata Jasmine, menyiapkan bubur ayam di piring yang ia bawa dari rumah. "Taklah, Ai tak nak makan bubur lah Jasmine. Ai makan roti aja ya," kata Sarifah. Ia merasa enak melihat bubur ayam yang dipegang Jasmine. Jasmine lalu meletakkan bubur itu kembali ke atas meja. Ia mengambil roti bakar dan meletakkannya di piring kecil. Lalu ia potong-potong menjadi 4 bagian. Diambilnya 1 potong, diberikannya pada Sarifah. "Kak Kanto dah ada surat panggilan untuk you. You kena berangkat ke Jakarta untuk menghadiri seminar budaya Melayu modern," kata Jasmine yang terus menyuapi Sarifah. "Bila acaranya? Semalam Ai tak tengok pun ada surat tu. You kan cepat balik. You kata nak ke Sangga melatih budak, menari, main drama. Kalau Ai tak salah hari Sabtu depan, 2 hari acaranya." Jasmine mengambil gelas yang berisi teh hangat untuk diberikan pada Sarifah. Sarifah meminumnya hingga tersisa setengah gelas. "Tak apa, Ai masih sempat persiapkan diri Ai. Tapi penampilan drama budak-budak kat Sangga tu Sabtu malam. Macam mana pula ni Jasmine? Takkanlah Ai tak tengok mereka," kata Sarifah, teringat anak didiknya di Sanggar. "Tak apa, kan ada Jasmine dan Ai yang pergi tengok. Mereka semua pasti paham lah. You tak usah risaukan masalah tu," kata Faris. "Iyalah Sarifah, betul tu apa yang dicakapkan Faris. Oh iya, drama Putri Kemuning Muda kan? Eloklah tu." "Iya, mereka bermain sangat bagus. Ai puas tengoknya. Apalagi yang jadi Putri Kemuning Muda dan macam artis yang pintar berlakon. Hei Jasmine, Ai nak balik lah. Ai kan tak sakit. Buat apa Ai lama-lama ke hospital ni? Boring lah," kata Sarifah yang merasa tak nyaman berbaring di rumah sakit itu. Erlangga datang. Ia tampak lebih segar kini. Jasmine dan Faris buru-buru ingin keluar dari ruangan itu. Ia menyerahkan baju seragam khusus untuk pengunjung ruang ICU pada Erlangga.
Sarifah, I dan Faris tunggu kat luar dulu ya. You berbualah dengan Mas R. Tu Dokter Heru. You cakaplah kalau you dah boring kat sini, kata Jasmine. Ia dan suaminya lalu meninggalkan ruangan itu. Dokter Heru menghampiri Sarifah. Selamat pagi Ibu Sarifah. Gimana? Udah enakan gak? Sapa Dokter Heru. Alhamdulillah dok. Ai dah merasa sehat. Ai boleh balik kan dok? Ya, kita tunggu sampai siang. Kalau sudah benar-benar kondisi Ibu Sarifah membaik, tentu Ibu boleh pulang. Ingat loh Bu, jangan lupa untuk konsultasi ke saya dulu kalau Ibu perlu obat, oke? Kata Dokter Heru tersenyum. Iya, terima kasih dokter. I perlukan obat penenang, susah hati aja, kata Sarifah berkelakar. Dokter Heru pun ketawa mendengarnya. Wah, kalau itu mungkin hanya Pak Erlangga nih yang tahu, kata Dokter Heru lagi, seraya memegang pundak Erlangga. Erlangga hanya tersenyum. Kemudian dokter itu pun meninggalkan Sarifah dan Erlangga. Sarifah duduk bersandar pada tembok. Ia merasa seluruh badannya pegal. Mas, I boleh tak minta sesuatu? Tanyanya pada Erlangga yang duduk di kursi. Boleh, jawab Erlangga. Mas, nak tak pijitkan kaki I? Please, pinta Sarifah manja. Ya udah, sini Mas pijitin. Tapi Dinda janji dong, kalau Dinda nggak kan berbuat hal nekat seperti ini lagi. Dinda nggak sayang Mas deh kalau gitu, kata Erlangga sambil memijit kaki Sarifah. Asal Mas juga janji, takkan bersika acuh lagi. I pikir Mas dah tak sayangkan I lagi. Mas nak pergi tinggalkan I. I dah tak punya sesiapa lagi kat sini. Jasmine sibuk dengan Faris. I tak dapat nak salahkan itu. I calling Mas tak nak angkat. I SMS Mas tak jawab. Mas suruh orang lain untuk kasih kabar ke I. Dia kata Mas tak nak diganggu. Dah lah, I fikir buat apa lagi I hidup. Kalau I dah tak ada, baru Mas senang. Karena tak ada yang nak ganggu Mas lagi, kata Sarifah seakan mengeluarkan unek-unek yang ada di hatinya. Iya, Mas minta maaf ya. Mas nggak nyuekin Dinda kok. Mas janji deh nggak akan ngelakuin hal itu lagi. Untuk menebus rasa bersalah Mas, gimana kalau kita liburan ke Bali? Mau ya? Coba sekarang. Dinda pejamin matanya. Ayo, sebentar saja. Sarifah menuruti keinginan Erlangga. Erlangga mengeluarkan kotak kecil dari saku jaketnya. Ia keluarkan sebentuk cincin berwarna ungu bening. Di tengahnya terdapat batu yang berukuran lebih besar dengan warna ungu agak tua. Di dalamnya tertulis huruf E.D. Ia pasangkan cincin itu ke jari manis Sarifah yang sebelah kanan. Bukalah matamu sekarang Dinda, ujarnya. Ketika Sarifah membuka kedua matanya, Jasmine dan Faris serta perawat yang ada di ruangan itu bertepuk tangan. Mereka menyalami Sarifah satu persatu. Apa nih Mas? Wow, it's beautiful. I like. Thanks Mas, kata Sarifah. Dipeluknya Erlangga untuk menumpahkan rasa haru di hatinya. Dan dua kelopak matanya mengalir butiran bening itu. Jasmine pun turut meneteskan air mata. Dipeluknya suaminya. Iya sayang, sekarang kita udah resmi bertunangan. Coba Dinda lihat di dalamnya tertulis inisial nama kita. Minggu depan kita terbang ke Bali ya, kata Erlangga. Sarifah hanya menganggukkan kepalanya di bahu Erlangga. Rasanya ia tak ingin melepaskan pelukan itu lagi. Ingin selamanya dalam pelukan lelaki yang sangat ia cintai itu. Mas sayang Dinda, I love you honey so much, bisik Erlangga ke telinga Sarifah. I love you too, I'm very happy, balasnya pelan.
Selamat ya Sarifah, semoga you bahagia selalu. Cepatlah you married. Jangan tunda-tunda lagi, kata Jasmine sesaat setelah melihat Sarifah melepaskan pelukannya. Terima kasih Jasmine, you sahabat I yang terbaik. I sayangkan you Jasmine, kata Sarifah. Ia lalu memeluk Jasmine. I pun sayangkan you tahu itu. Thank you.